Oke, silakan. Presensi dulu. Semua yang di layar ini ya boleh belakang. Oke. Lalu jadi masalah ya, presensi ini aja. Baik. Baik, bagi yang di rumah, silahkan dinyalakan kameranya. Bisa ya, kita mulai kuliah dan juga hari ini, seperti yang saya sampaikan pada hari Sabtu yang lalu, kita akan presentasi. Nah, kita mulai dari urut saja ya, kelompok 1. Yang presentasi yang di kelas atau yang di rumah? Kelompok 1 ada yang di kelas? Tidak ada. Kelompok 1, siapa yang presentasi? Silakan. Izin share screen ya, Pak. Apakah suara saya udah masuk? Sudah. Oke, silakan. Siapa yang presentasi?
Nomor 1. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, silakan. Ayo. Waktunya tinggal 3 menit loh. Oke, Pak. Baik. Selamat pagi, Pak Samiaji dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perusahaan yang kami ambil untuk perusahaan online dagangnya adalah Trisecond, yang merupakan salah satu brand yang dimiliki oleh perusahaan fashion BNC, Fashion Indo. Dalam melakukan kegiatan bisnisnya, Trisecond ini memiliki e-commerce tersendiri di websitenya yang menjual berbagai macam produk Trisecond dan brand lain yang di bawah naungan BNC. Kemudian untuk perusahaan online jasanya, yaitu kami ambil adalah Ruang Guru, di mana Ruang Guru adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang pendidikan non formal, didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Ruang Guru mengembangkan berbagai layanan belajar berbasis teknologi, termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, dan lainnya. Kemudian persamaan kedua perusahaan dalam siklus pendapatannya, kedua perusahaan tersebut sama-sama menerapkan pembayaran di awal sebelum konsumen dapat menikmati barang ataupun jasa yang diberikan oleh perusahaan. Konsumen yang hendak membeli barang ataupun jasa dari kedua perusahaan tersebut sama-sama harus melakukan pembayaran menggunakan sistem transfer e-wallet. Kemudian persamaan kedua perusahaan dalam siklus pengeluaran, kedua perusahaan sama-sama mengeluarkan pendapatan mereka untuk dijadikan sebagai modal. Perbedaan kedua perusahaan dalam siklus pendapatan, dalam perusahaan dagang, konsumen tidak puas dengan barang yang dibeli, dapat melakukan refund, sehingga konsumen dapat mendapatkan uangnya kembali. Sedangkan pada perusahaan jasa, konsumen tidak dapat melakukan refund, melainkan hanya dapat berhenti berlangganan. Perbedaan kedua perusahaan dalam siklus pengeluaran, yaitu pendapatan dari perusahaan dagang akan dikeluarkan untuk membeli barang yang akan dijadikan stok untuk dijual. Sedangkan pada perusahaan jasa, pendapatan akan digunakan untuk membayar gaji orang-orang yang memberikan jasa. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu antara perusahaan jasa dan dagang memiliki caranya tersendiri dalam mengelola siklus pengeluaran dan pendapatannya. Tidak ada yang lebih baik ataupun lebih buruk. Selain itu, perusahaan dagang tidak dapat mengikuti siklus pendapatan dan pengeluaran dari perusahaan jasa, begitupun sebaliknya, karena keduanya memiliki siklus yang berbeda. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, kelompok 1, ya. Tadi kan disampaikan bahwa coba naik ke atas. Naik ke atas. Di-scroll ke atas coba, tolong. Terus, ya stop. Stop. Kedua perusahaan sama-sama mengeluarkan pendapatan mereka untuk dijadikan sebagai modal. Ini hati-hati kalau bicara seperti ini, karena sekarang Anda itu orang akuntansi. Kalau ada kalimat seperti ini, secara akuntansi artinya apa? Begitu ada pendapatan langsung masuk ke modal. Padahal kan tidak. Modal ya modal, gitu kan. Nanti modal itu bertambah atau berkurang, ya, di transaksi yang terkait dengan kepemilikan, entah itu saham, entah itu dividen, dan lain sebagainya. Tetapi itu atau laba yang ditahan. Jadi jangan sampai mengeluarkan atau menuliskan pendapat yang secara akuntansi tidak masuk akal. Gitu ya, seperti ini. Lalu kalau dikatakan tadi jasa itu tidak bisa refund, itu ya keliru. Jasa bisa refund. Ya, boleh refund. Yang tidak bisa itu kalau jasa retur. Nah, ya. Jadi kalau kalian misalnya kalau barang, produk gitu ya, benda fisik, kalian beli misalnya 1 kilogram beras, kok berasnya rusak, diretur bisa. Tapi kalau jasa misalnya, jasa apa? Cuci baju, ya cuci baju misalnya, bajunya kok nggak bersih, nggak bisa diretur kan, lalu dikembalikan sabunnya dan lain sebagainya, nggak bisa. Tapi refund tetap bisa. Ya, jadi itu harus
Perhatikan perbedaannya. Oke, terima kasih kelompok 1. Berikutnya kelompok 2 yang di kelas atau yang di rumah yang kelas, silakan. Silakan. Selamat pagi buat Pak Famianci dan teman-teman sekalian. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Diawali dengan usaha dagang, di sini kami memilih PT Gramedia Asri Media, di mana PT Gramedia Asri Media ini adalah unit usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan dan merupakan bagian dari kelompok Kompas. Gramedia adalah toko buku terbesar di Indonesia. Selain mempunyai toko secara fisik, perusahaan ini juga melakukan perdagangan secara online yang pada aplikasinya itu sendiri, yaitu Gramedia atau melalui web gramedia.com. Diawali dengan siklus pendapatan. Yang pertama itu adalah memasukkan pesanan penjualan. Adapun yang dimaksud dengan memasukkan pesanan penjualan, PT Gramedia melakukan pesanan kepada pemasok-pemasoknya, yaitu siklus ini diawali dengan perusahaan menerima order atau pesanan dari pelanggan. Pesanan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada SPO dan RO. Adapun yang dimaksud dengan SPO adalah PT Gramedia melakukan pesanan kepada pemasok sesuai dengan pesanan dari pelanggannya. Sedangkan kalau RO ini dilakukan ketika stok habis di Gramedia, sedangkan permintaan terhadap buku itu meningkat. Yang kedua adalah mengirim pesanan. Perusahaan mengecek pesanan lalu mengirimkan barang ke pelanggan, di mana Gramedia sendiri menyediakan fitur pesan antar, yang dimana setelah pelanggan mengorder pesanan, perusahaan akan langsung mengemas dan mengirimkan pesanan kepada pelanggan. Yang ketiga adalah penagihan dan piutang usaha. Pada siklus ini, Gramedia dengan aplikasi jual beli online-nya akan mengarahkan pelanggan untuk melakukan proses pembayaran dengan berbagai metode, misalnya dengan pembayaran kredit, yang akan menimbulkan piutang yang ditagih tersendiri ke pelanggan melalui aplikasi yang sudah tersedia. Yang keempat adalah menerima pembayaran. Dalam siklus ini, PT Gramedia menyediakan beberapa opsi pembayaran yang dapat dipilih oleh pelanggan. Dan setelah pelanggan melakukan proses pembayaran melalui bermacam-macam metode, maka perusahaan akan mendapat pendapatan dari hasil penjualan buku yang telah dilakukan. Yang kedua itu adalah siklus pengeluaran. Terdiri dari pesan barang dan persediaan. Dalam pemesanan atau pengadaan buku secara STO, biasanya para pemasoklah yang menawarkan produk mereka. Namun Gramedia juga bisa memesan berdasarkan rekomendasi dari para customer. Dalam pemesanan secara RO, sama halnya dengan SPO, tetapi dalam melakukan pemesanan hanya dilakukan pada saat permintaan customer meningkat sedangkan stok di toko habis. Selanjutnya, setelah kesepakatan antar pemasok dan supervisor pembelian, maka supervisor pembelian akan mengotorisasi pemesanan buku dengan membuat purchase order yang dikirim ke kantor Gramedia. Kemudian setelah pembelian disetujui oleh kantor pusat, barulah pemasok mengirimkan barang ke toko. Yang kedua adalah menerima barang. Untuk menerima barang pada PT Gramedia dilakukan oleh bagian gudang, khususnya petugas penerimaan yang bertanggung jawab atas penerimaan faktur, surat pesanan, dan buku dari pemasok yang mencocokkan fisik buku dengan faktur dari surat pesanan. Yang ketiga adalah menyetujui faktur pemasok. Dalam siklus ini ada faktur pembelian, yakni dokumen yang dikeluarkan oleh pemasok yang
memperinci buku yang telah dibeli dan nilai pembeliannya. Pada siklus ini, petugas penerima buku juga masih berperan dalam hal yang mendatangkan faktur yang telah dicocokkan dan menginput faktur ke dalam buku penerimaan. Yang keempat itu adalah pencairan tunai pada siklus. Pencairan tunai. Pada siklus ini, perusahaan memiliki tanggung jawab dalam menerima dokumen penagihan, contohnya itu kwitansi dan faktur dari pemasok. Lalu memeriksa dokumen penagihan dan perusahaan akan melakukan pembayaran kepada pemasok sesuai tanggal yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah perusahaan jasa. Di sini kami memilih PT Ruang Guru, yang dimana PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang pendidikan non formal, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku. Adapun siklus pendapatan pada Ruang Guru yang pertama adalah entry pesanan penjualan. Siklus ini diawali dengan perusahaan menerima pesanan dari pelanggan. Pada siklus ini akan memilih layanan yang diinginkan. Yang kedua itu adalah penagihan piutang. Setelah pelanggan memesan layanan yang diinginkan, selanjutnya pelanggan akan diarahkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum bisa mengakses layanan yang sudah dipesan, dan pembayaran tersebut bisa dilakukan melalui berbagai metode pembayaran. Yang ketiga adalah penerimaan pembayaran. Setelah pelanggan mendapat tagihan dan melakukan pembayaran, maka perusahaan akan menerima pendapatan baik secara utuh, maksudnya secara tunai ataupun melalui cicilan atau upah. Yang keempat adalah pengiriman layanan. Setelah pelanggan sudah melakukan seluruh prosedur pembayaran, maka pelanggan baru bisa menikmati layanan yang sudah dipesan di awal tadi. Selanjutnya adalah siklus pengeluaran Ruang Guru. Yang pertama adalah pesan layanan atau mencari layanan atau tenaga kerja. Perusahaan menganalisis kebutuhan posisi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi layanan jasa. Kemudian perusahaan akan membuka lowongan pekerjaan melalui situs online pencari pekerjaan seperti ada LinkedIn dan Jobstreet atau Fiverr dan lain-lain. Perusahaan juga dapat menaruh iklan di berbagai media cetak yang memiliki pasar pembaca sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua adalah menerima layanan atau tenaga kerja. Perusahaan menerima daftar beberapa calon kandidat yang telah mendaftar dan melakukan seleksi sesuai dengan kriteria yang membantu proses eliminasi. Yang ketiga itu adalah menyetujui layanan tenaga kerja. Setelah proses seleksi dilakukan, maka perusahaan akan menyiapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatan atau posisi yang dilamar. Perlu perundingan gaji dan tunjangan perusahaan seperti uang lembur, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat itu adalah tahap pencairan uang tunai. Perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan atau tenaga kerja sesuai tanggal yang telah ditentukan. Penggajian sesuai dengan divisi dan tugas masing-masing. Kenaikan gaji di Ruang Guru dapat terjadi sesuai dengan pengalaman dan lamanya bekerja. Setiap penggajian dapat dilakukan secara tunai melalui bank tertentu dan juga bisa dengan piutang gaji apabila perusahaan mengalami beberapa kendala. Di sini kami mengambil persamaan dan perbedaan antara siklus pendapatan dan pengeluaran. Dan di siklus pendapatannya persamaannya adalah kedua perusahaan sama-sama mendapatkan kas atau pendapatan. Perusahaan bertambah karena menjual barang atau jasa ke pelanggan, serta kedua perusahaan tersebut memenuhi 4 siklus dasar dari siklus pendapatan. Adapun perbedaannya adalah perbedaan siklus pendapatan dari perusahaan jasa dan dagang terletak pada urutan siklusnya. Jika perusahaan jasa, urutan siklusnya diawali dengan mengentry pesanan penjualan, penagihan dan piutang, penerima pembayaran,
dan pengiriman layanan. Hal ini dikarenakan di perusahaan jasa kita harus membayar terlebih dahulu untuk dapat menikmati layanan jasa yang sudah kita beli. Sedangkan untuk siklus pendapatan perusahaan dagang, siklusnya itu diawali dengan entry pesanan penjualan, pengiriman pesanan, penagihan dan piutang usaha, dan penerimaan pembayaran. Perbedaan pada siklus pengeluaran yaitu persamaannya dalam pencairan tunai, baik perusahaan jasa maupun dagang dapat dilakukan secara tunai ataupun menggunakan sistem piutang. Perbedaannya, perusahaan jasa dan pedagang dapat dilihat dari kebutuhan persediaannya. Perusahaan dagang memerlukan pemasok barang untuk menyediakan persediaan, sedangkan pada perusahaan jasa hanya membutuhkan tenaga kerja untuk memenuhi layanan jasa perusahaan. Sekian dari kami kelompok 2, terima kasih. Catatan ya, jadi kan terkait dengan yang Gramedia tadi yang pengeluarannya ya, lalu ada kata-kata kalau menyiapkan kwitansi untuk pelunasan. Jadi kwitansi itu tidak diperlukan kalau kita bicara mengenai korporasi ya, karena kwitansi itu kan hanya tanda terima sesuatu, biasanya uang. Kalau antar perusahaan ya, itu biasanya kan ada tagihan, faktur. Nah, faktur ini nanti kalau sudah dibayar tinggal ditandai lunas. Tidak perlu kwitansi. Kwitansi bisa diganti dengan apa? Dengan bukti transfer misalnya. Sorry. Atau bukti setor atau apapun yang lain ya. Karena bayangan saya kalau perusahaan sekelas Gramedia transaksinya tidak kecil, gitu kan? Ratusan juta, gitu ya. Jadi mestinya mereka tidak memilih pembayaran secara tunai. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 di kelas. Oke, silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perusahaan jasa yang kami gunakan adalah perusahaan CV Kreatif Semesta. Perusahaan ini bergerak pada bidang desain grafis, jasa pembuatan website, dan jasa digital marketing. Dan juga menyediakan layanan desain grafis seperti jasa desain logo, jasa desain produk, poster, banner, jasa ilustrasi, majalah, desain buku, layout menu, dan lain-lain. Dan juga perusahaan ini juga menyediakan layanan jasa pembuatan website. Pertama, aktivitas siklus pendapatan. Pertama, entry pesanan penjualan melalui WhatsApp atau telepon. Kemudian pengiriman bisa melalui WA, email, melalui jasa pengantar seperti JNT atau diantar langsung. Pengiriman dilakukan sesuai pesanan dan lokasi pembeli. Ketiga, penagihan atau pembayaran dapat dilakukan melalui mobile banking atau transfer bank. Keempat, penerimaan kas. Kemudian, siklus pengeluaran. Memesan bahan, persediaan untuk pembuatan produk melalui pemasok, kemudian menerima bahan baku untuk membuat pesanan seperti diklat, papan atau besi, kertas, dan lain-lain. Kemudian menyetujui faktor pemasok, pencairan tunai. Perusahaan dagang yang kami gunakan adalah Jalora. Jalora ini merupakan reality fashion dengan perkembangan paling pesat di Asia. Perusahaan ini bergerak dengan menawarkan pakaian wanita, pakaian pria, sepatu, aksesoris, perlengkapan olahraga, busana muslim, dan banyak lagi. Dapat dihubungi melalui Facebook, Twitter, Instagram untuk informasi terbaru seputar fashion dan tren terkini. Jalora adalah bagian dari Global Fashion Group, grup fashion terkemuka di dunia. Didirikan pada tahun 2011 dan didedikasikan untuk membuat perusahaan fashion online di negara berkembang. Sampai saat ini, Global Fashion Group beroperasi di 27 negara. Aktivitas siklus pendapatan perusahaan Jalora adalah entry pesanan penjualan melalui aplikasi Jalora, pengiriman bisa melalui jasa pengiriman barang seperti JNE, layan parcel, Pos Indonesia, Secepat, Izin Express, dan lainnya.
Ketiga, penagihan atau pembayaran dapat dilakukan melalui mobile banking atau transfer bank. Kemudian penerimaan kas. Aktivitas siklus pengeluarannya, pemesan barang melalui brand atau pemasok, menerima barang melalui brand sesuai pesanan pembeli, menyetujui faktur pemasok, pencairan tunai. Persamaan siklus pendapatan dan pengeluaran perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Persamaan siklus pendapatan, yang pertama pengiriman barang yang menggunakan jasa antar barang seperti JNT dan lainnya. Kedua, metode pembayaran atau penagihan. Yang ketiga, penerimaan kas. Persamaan siklus pengeluarannya, pertama sama-sama melakukan pemesanan terhadap pemasok, kedua sama-sama menyetujui faktur pemasok, ketiga pencairan tunai. Perbedaan siklus pendapatan dan pengeluaran perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perbedaan siklus pendapatan, perbedaan menteri pesanan. Perusahaan dagang yang kami amati memiliki aplikasi yang memudahkan kita untuk langsung membeli barang yang kita mau lalu memesannya melalui aplikasi tersebut. Sedangkan pada perusahaan jasa, kita harus berkomunikasi dengan penyedia jasa atau perusahaan jasa tersebut melalui media yang mereka sediakan terlebih dahulu agar mendapatkan apa yang kita inginkan. Perbedaan siklus pengeluaran, pemesanan bahan. Pada perusahaan jasa, kita menemukan bahwa perusahaan tersebut membeli bahan baku untuk melakukan pemesanan. Tetapi pada perusahaan dagang, kita dengan jelas melihat bahwa perusahaan dagang tersebut melakukan pemesanan barang yang sudah jadi. Ya. Kalau Zalora itu dulu mungkin memang jualan gitu seperti Gramedia gitu ya. Kalau fashion, tetapi belakangan saya melihat mereka itu lebih bertingkah laku seperti Tokopedia. Jadi mereka itu marketplace sekarang. Ya, jadi yang jualan itu bukan Zaloranya, gitu ya. Zalora itu hanya menyediakan tempat dan fasilitas untuk transaksi. Nah, pembayaran pengiriman barang dilakukan oleh si pemilik barang, gitu ya. Kalau itu misalnya dari satu merek fashion atau brand fashion, ya brand fashion itu sendiri yang mengirim atau distributornya. Baik, terima kasih kelompok 4. Oke, yang di rumah silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, perusahaan dagang yang kami ambil itu perusahaan Shopee. Nah, Shopee ini adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan di Taiwan. Shopee ini didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Nah, aktivitas dasar siklus pendapatan perusahaan Shopee ini yang pertama penerimaan pesanan dari pelanggan, dilanjutkan departemen bagian pesanan, penjualan yang akan melakukan proses input penjualan. Nah, proses input pesanan ini melalui 3 tahap. Yang pertama, mengambil pesanan dari pelanggan, yang kedua, memeriksa dan menyetujui kredit dari pelanggan, dan yang ketiga, memeriksa ketersediaan persediaan. Aktivitas yang kedua, mengirim pesanan atau shipping. Aktivitas kedua ini untuk memenuhi pesanan pelanggan dengan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha. Lalu yang keempat, menerima pembayaran atau kas. Lalu untuk aktivitas dasar siklus pengeluaran dari perusahaan Shopee, yang pertama itu pembelian bahan mentah, yang kedua itu persediaan barang-barang, yang ketiga mengidentifikasikan dan mendokumentasikan semua pengeluaran uang, dan yang keempat menyiapkan order pembelian menerima kiriman barang dan mencatat persediaan. Lalu untuk perusahaan jasanya, di sini ada Gojek. Gojek itu merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Lalu untuk aktivitas dasar siklus pendapatan dari perusahaan Gojek ini, yang pertama penerimaan pesanan dari pelanggan, yang kedua pengiriman barang atau penjemputan penumpang, yang ketiga penagihan dan piutang usaha, dan yang keempat penagihan kas. Lalu untuk aktivitas dasar siklus pengeluaran dari perusahaan Gojek, yang pertama aktivitas permintaan dan pembelian barang atas kebutuhan barang dan jasa, yang kedua pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli, yang ketiga persetujuan faktor dari supplier, dan yang keempat pembayaran atas pembelian barang dan jasa.
Lalu kesimpulannya, sistem informasi siklus pendapatan dan siklus pengeluaran adalah jenis sistem yang dibutuhkan perusahaan untuk mengelola operasi bisnis sehari-harinya, untuk memberikan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran bisnis, proses bisnis yang dibutuhkan manajemen untuk membuat keputusan dan strategi lainnya. Menurut kelompok kami, persamaan siklus pendapatan dari kedua perusahaan, yaitu siklus pertamanya merupakan penerimaan pesanan dari pelanggan, kemudian dilanjutkan dengan siklus pengiriman barang atau pesanan, selanjutnya penagihan dan piutang usaha, dan yang terakhir penagihan kas atau menerima pembayaran. Jadi kedua perusahaan ini, perusahaan barang dan jasa ini memiliki siklus pendapatan yang sama. Namun terdapat perbedaan di antara kedua perusahaan tersebut, yaitu dalam siklus pengeluaran. Di dalam perusahaan dagang terdapat aktivitas penyiapkan order pembelian, menerima kiriman barang, dan mencatat persediaan barang-barang, sedangkan dalam perusahaan jasa terdapat aktivitas persetujuan faktur dari supplier dan aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Lalu menurut kelompok kami, Gojek memiliki sistem informasi siklus pendapatan dan siklus pengeluaran yang lebih sistematis dan terarah sehingga pekerjaan setiap karyawan lebih efisien dan efektif. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4. Nah, oke, memang kalau dilihat sepintas antara Shopee dan Gojek itu ada jenis usahanya berbeda. Gitu ya. Tapi sesungguhnya mereka itu sama. Itu sama-sama perusahaan jasa. Hanya jasa yang ditawarkan beda. Kalau Gojek itu kan jasa utamanya transportasi. Ya, jasa transportasi. Itu pun kendaraan dan pengemudinya bukan karyawan Gojek. Mereka itu bukan karyawan Gojek, istilahnya mereka itu kontraktor. Apakah disebut sebagai mitra kan? Ya, karena mereka itu kontraktor. Jadi bukan karyawan itu sebetulnya. Shopee itu statusnya sama seperti Tokopedia, itu mall elektronik gitu ya. Jadi sebenarnya Shopee itu bukan perusahaan dagang, itu perusahaan jasa. Jasa apa? Jasa menyediakan tempat jual beli secara online. Kalau Anda pernah, anak dan istri saya itu pernah jualan barang lewat Shopee gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang pesan, ya, itu si penjual dikirimi informasi, ini barangnya, ada yang pesan, nanti kalau itu disetujui oleh si penjual tinggal mencetak label, ya lalu diserahkan ke atau diambil oleh kurir yang sudah dipilih oleh pembeli. Udah, nanti kalau barangnya sudah sampai, tidak ada komplain, baru uangnya dibayarkan oleh Shopee. Jadi sebetulnya itu dua perusahaan jasa ya, jadi bukan satu jasa satu dagang. Tapi memang dari luar kalau kita tidak cermat mengamati, Shopee itu seolah-olah adalah toko gitu ya. Bukan, Shopee itu mall. Tokonya ada di dalam mall itu. Kan tidak pernah ada yang bilang, oh saya mau beli burger di Amplas gitu, nggak ada ya. Amplas nggak jualan burger. Yang jualan burger apa? McDonald mungkin, atau KFC, atau Burger King, atau AW gitu ya. Oke, terima kasih. Berikutnya, kelompok 5. Di kelas, oke silahkan. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semua. Saya mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, perusahaan dagang menggunakan sistem online atau daring, kami mengambil perusahaan dagang Zalora. Zalora adalah perusahaan dagang online yang bergerak di bidang fashion. Aktivitas yang pertama, aktivitas pada siklus pendapatan perusahaan Zalora. Aktivitas penerimaan pesan. Perusahaan Zalora akan menerima pesanan dari customer melalui aplikasi Zalora. Data pemesanan customer akan dikirimkan dan diinput oleh bagian departemen pemesanan dan penjualan. Kemudian aktivitas pengiriman. Dalam proses ini, pesanan yang sudah berhasil akan diproses bagian ke bagian pengiriman. Barang yang sudah tersedia akan segera dikirim ke alamat customer. Kemudian aktivitas penerimaan pembayaran. Pada saat customer memilih barang yang dikehendaki, sistem akan mengarahkan pada tahap pembayaran. Ketika customer sudah check out barang, perusahaan sudah menerima pembayaran. Kemudian,
barang sampai dan diterima oleh customer. Penerimaan pembayaran akan diteruskan kepada rental yang bersangkutan. Yang kedua, aktivitas pada siklus penjualan. Yang pertama, aktivitas permintaan bahan untuk proses atau barang jadi. Kemudian aktivitas pemesanan bahan atau barang jadi. Selanjutnya aktivitas penerimaan bahan atau barang jadi. Dan yang terakhir aktivitas kewajiban pembayaran. Perusahaan jasa yang B, perusahaan jasa menggunakan sistem online atau daring. Kelompok kami mengambil perusahaan jasa ShopeeFood. Untuk ShopeeFood adalah fitur terbaru dari platform belanja online Shopee. ShopeeFood menawarkan layanan pesan antar makanan yang sesuai dengan keinginan customer. Yang pertama ada aktivitas siklus pendapatan perusahaan ShopeeFood. Yang pertama penerimaan pesanan makanan atau minuman dari pelanggan, kemudian pengiriman barang, kemudian penagihan dan piutang usaha, penagihan, dan yang terakhir adalah penagihan kas. Selanjutnya, aktivitas pada siklus pengeluaran perusahaan ShopeeFood. Konsumen melakukan permintaan pembelian makanan atau minuman yang tersedia di ShopeeFood dengan berbagai merchant yang tersedia. Pemesanan barang akan makanan atau minuman yang dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, penerimaan akan makanan atau minuman yang telah dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, persetujuan faktur dari supplier. Selanjutnya, konsumen melakukan pembayaran atas pembelian makanan atau minuman menggunakan ShopeePay, uang tunai, dan macam jenis pembayaran lainnya yang tersedia. Selanjutnya, ada perbedaan siklus pendapatan di Zalora. Pada perusahaan dagang, customer membeli barang, tetapi pada perusahaan jasa, customer menerima barang yang dikirimkan. Persamaan pendapatan Zalora. Persamaan yang paling merata yaitu semua transaksi perusahaan dagang dan jasa tersebut, semua bukti transfer yang ada akan disimpan ke arsip komputer yang disediakan. Kemudian persamaan pendapatan ShopeeFood. Perbedaan pengeluaran pada perusahaan jasa, siklus pengeluaran lebih kepada penyelesaian suatu produk kepada konsumen yang menggunakan jasa. Kemudian persamaan pengeluaran ShopeeFood. Persamaan pengeluaran pada kedua perusahaan jasa dan dagang sama-sama mencakup 4 aktivitas: pemesanan barang atau jasa, penerimaan barang atau jasa, persetujuan faktur dari pemasok atau pembayaran. Kesimpulan kelompok. Menurut kelompok kami, siklus pendapatan dan pengeluaran perusahaan dagang dan jasa cukup memiliki dan perbedaan seperti yang tertera di atas. Yang paling utama dalam siklus pendapatan dan pengeluaran ini adalah peran konsumen sangat diperlukan agar terjadinya siklus tersebut. Melihat perkembangan ShopeeFood dan Zalora saat ini terus meningkat, menunjukkan bahwa siklus sistem informasi akuntansi dijalankan sudah cukup baik. Kedua perusahaan telah memiliki prosedur yang jelas dan pendapatan maupun pengeluarannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sedikit meluruskan ya, kalau ShopeeFood itu pendapatannya bukan dari pembayaran konsumen langsung, gitu ya. Karena itu titipan kan sebetulnya, dititipkan oleh konsumen, apalagi kalau pakai ShopeePay ya. Itu kan dititipkan dari si pembeli, itu nanti diteruskan kepada penjual. Nah, pendapatannya ShopeeFood maupun juga semua marketplace itu ada di item biaya jasa, service fee atau platform fee atau apapun itu, ya macam-macam namanya. Tapi bukan pada harga barangnya. Setahu saya nggak tahu kalau ShopeeFood ya, tapi kalau seperti GoFood itu mereka akan mengutip uang dari pembeli berapa ribu rupiah gitu, sebetulnya ya. Lalu dari penjual juga akan ada potongan. Ya, dari harga jual itu dipotong berapa persen. Sehingga untuk mengkompensasi itu biasanya harga yang tertera di aplikasi pesan antar makanan itu akan lebih tinggi daripada harga di
warungnya atau restorannya. Karena untuk mengkompensasi potongan harga tadi. Nah, gitu. Baik. Oke. Ini sudah kelompok 5 ya. Berikutnya kelompok 6. Kelas. Oke, silakan. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Di sini saya melanjutkan kelompok 4 yang mempersiapkan hasil kerja kami. Perusahaan daya dan perusahaan jasa, perusahaan daya yang menjual secara daring kami melakukan media. Tokopedia merupakan perusahaan yang berasal dari Indonesia. Pada awalnya nama perusahaan Tokopedia adalah PT Tokopedia. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2021, Tokopedia melakukan merger dengan Gojek sehingga nama induk perusahaannya menjadi PT Gojek Tokopedia. Dan Patrick Xiao sebagai presiden dari perusahaan tersebut yang sekarang berkantor pusat di Indonesia. Dan kemudian juga ada perusahaan jasa yang menjual secara daring, kami mengambil dari Grab. Perusahaan jasa yang berasal dari Singapura, awalnya Grab ini didirikan di Malaysia sebelum memindahkan ke Singapura. Sebelumnya nama perusahaan tersebut menjadi Grab. Pada tahun 2011 hingga 2013, perusahaan tersebut bernama My Taxi. Dan pada tanggal 2013 hingga 2016 beralih nama menjadi Grab Taxi dan kemudian pada tahun 2016 hingga sekarang menjadi Grab. Persamaan dan perbedaan dari siklus pendapatan dan pengeluaran antara Tokopedia dan Grab. Dari siklus pendapatan, kami persamaan siklus pendapatan dan pengeluaran Tokopedia dan Grab. Persamaan siklus pendapatan setelah perusahaan menerima pesanan masuk, perusahaan mengirim ke pelanggan, lalu penagihan bisa berupa uang tunai atau uang digital. Persamaan siklus pengeluaran Tokopedia dan Grab, perusahaan menerima, menyimpan barang dan jasa serta membayar barang dan jasa tersebut. Perbedaan siklus antara Tokopedia dan Grab. Perbedaan siklus, Tokopedia melakukan aktivitas penjualan barang dan menerima uang tunai maupun digital atas penjualan barang tersebut. Sedangkan Grab melakukan jasa pengiriman barang atau mengantar pelanggan ke tujuan yang telah ditetapkan dan menerima uang tunai maupun uang digital dari memberikan layanan jasa tersebut. Dari aktivitas pengeluaran Tokopedia memiliki perbedaan dari Grab. Tokopedia tidak mengeluarkan uang untuk membeli barang dari penjual yang terkasir di situs penjualan Tokopedia. Namun, penjual yang membeli jasa share penjualan di Tokopedia. Tokopedia hanya sebagai perantara perdagangan antara penjual dan pembeli. Jasa Tokopedia hanya melakukan jasa share dan menerima keuntungan dari aktivitas tersebut tanpa mengeluarkan uang untuk penjual tersebut, namun berbeda dengan Grab. Grab melakukan aktivitas pengeluaran uang yang melakukan suatu jasa pengantaran makanan maupun pelanggan, yang mana mereka menerima uang itu kembali dari jasa pengantaran makanan dan pelanggan tersebut, dan menerima keuntungan dari lebih dari uang yang mereka keluarkan. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari kedua perusahaan tersebut, yang di perusahaan dagang dan perusahaan jasa yang melakukan aktivitasnya secara online, baik memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan atau laba bagi perusahaan dan menaikkan citra akreditasi perusahaan
Serta melakukan proses pemasaran baik itu jasa ataupun barang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Tadi agak menurut saya itu ya ada salah satu isi presentasi yang agak tidak konsisten ya. Jadi di awal mengatakan Tokopedia itu perusahaan dagang, tapi di belakang mengatakan mengutip jasa gitu ya. Jadi sebetulnya kan memang Tokopedia juga sama tadi sudah saya sebutkan, yaitu adalah perusahaan jasa sebetulnya, bukan perusahaan dagang. Oke, kelompok 7 dari Roma. Oke, silakan kelompok 7. Ya, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, agak diperbesar sedikit kalau boleh. Oh iya. Baik, selamat Ya. pagi Samiaji dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini untuk perusahaan dagang kami mengambil contoh dari Oriflame. Oriflame ini didirikan di Swedia dan telah menjadi perusahaan kecantikan internasional dengan sistem penjualan langsung lebih dari 60 negara di seluruh dunia dan didirikan pada tahun 1967. Lalu, untuk perusahaan jasa, kami mengambil contoh dari Gojek. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal sebagai Gojek merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi online asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah masyarakat di Indonesia dari kemacetan lalu lintas. Dari hasil diskusi kami menemukan beberapa persamaan dan perbedaan di dalam siklus pendapatan dan pengeluaran, yaitu pada persamaan aktivitas siklus perusahaan jasa dan barang online. Yang pertama, keduanya sama-sama memeriksa persediaan barang dagang, dan untuk Gojek memeriksa persediaan jasa serta juga persediaan barang yang akan diantar. Lalu yang kedua, keduanya akan melakukan perhitungan yang akurat mengenai barang serta jasa yang dipesan oleh pelanggan dan akan memberikan informasi mengenai tagihan yang akan dibayarkan oleh pelanggan. Yang ketiga, pelanggan dapat melakukan pembayaran menggunakan e-wallet, e-banking, kartu kredit, dan juga tunai. Lalu, keduanya akan melakukan pengiriman ketika sudah selesai dengan pesanan yang ada. Dan yang terakhir, mencatat pendapatan yang diperoleh. Untuk perbedaannya, dari perusahaan jasa, mereka tidak memerlukan persediaan barang karena mereka hanya menyediakan layanan jasa untuk mengantar pesanan. Lalu, tidak memerlukan untuk mencatat setiap jumlah barang yang diambil dari gudang. Lalu yang selanjutnya, tidak perlu mengemas barang yang dipesan oleh pelanggan. Lalu memiliki pendapatan dari pembagian hasil yang sama yaitu 20%. Dan yang terakhir, tidak memiliki harga pokok produksi. Untuk perusahaan barang dagang, mereka memiliki persediaan barang jadi dan berwujud, serta mempunyai pengeluaran biaya yang lebih besar seperti tenaga kerja, modal, bahan baku untuk menyajikan dan menjual produk. Lalu selanjutnya memerlukan pencatatan aktivitas barang penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Lalu perlu adanya pengemasan barang yang dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya membuat laporan keluar masuknya barang dari gudang, dan yang terakhir perlu memiliki pemasok supplier. Dari persamaan dan perbedaan aktivitas perusahaan jasa dan dagang, kelompok kami menyimpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut, baik perusahaan Oriflame sebagai perusahaan dagang dan juga perusahaan Gojek sebagai perusahaan jasa, keduanya sama-sama memperhatikan kualitas layanannya kepada pelanggan, ditandai dengan setiap aktivitas siklus yang baik, pendapatan maupun pengeluaran dengan baik, dan juga hati-hati memperhatikan setiap detail tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan atau konsumen, serta juga selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. 7 ya. Ya, kalau Gojek sudah tidak ada yang
perlu saya tambahkan. Tapi yang Oriflame ini saya agak ragu-ragu terus terang. Ragu-ragunya begini, Oriflame memang jualan, saya bukan pelanggan ya, jadi saya nggak tahu. Oriflame memang jualan kosmetik, tapi sistem penjualan mereka itu kan menggunakan seperti MLM gitu ya, multi level marketing. Nah, saya tidak tahu multi level marketing itu sejauh mana ya pendapatan yang diperoleh dari penjualan itu benar-benar masuk ke perusahaannya. Kan nanti ada poin-poin untuk yang atasannya gitu ya dan seterusnya. Nah, itu mekanismenya bagaimana saya terus terang tidak tahu dan tidak terlalu tertarik untuk mendalami itu. Oke, terima kasih kelompok 7, kelompok 8. Ya. Oke, silakan kelompok 8. Kelompok 8. Iya, Pak, benar, Pak. Ya, selamat pagi Pak Sanadi dan teman-teman yang lain. Dari kelompok 8 itu pada saat datang itu menggunakan musik. Bisa nggak itu mic-nya dipegang atau bagaimana? Berisik suaranya tidak jernih. Ini sudah saya pegang, Mbak. Ini memang mic-nya saya kayak gini, Pak. Oke, ya sudah, ini sudah lebih baik. Ya, itu dari perusahaan Newcheck ini itu menyediakan penjualan pada barang dagang fashion, e-commerce, clothing gitu, dari pakaian, baju, celana, dan sampai aksesoris. Nah, ada siklus pendapatannya itu ada 2. Itu dari metode pembayarannya. Pada metode pembayaran yang langsung kepada pada perusahaan Newcheck itu, yang pertama itu ada sales order entry. Lalu kedua itu ada billing, ada langkah keduanya. Lalu langkah ketiga itu ada cash collection. Dan langkah keempat itu shipping atau pengiriman. Lalu itu pada yang metode pembayaran yang langsung diterima kepada Newcheck atau kredit. Lalu pada cash on delivery atau COD itu pembayarannya memang tidak langsung diterima oleh kepada Newcheck, tidak seperti piutang atau langsung pada masuk kas, tapi ini COD masuk pada pihak pengiriman, jadi uangnya diterima pada pengiriman. Maka dari itu langkah dari siklus ini pendapatan metode pembayaran itu berbeda pada langkah ketiga dan keempat. Itu pada langkah ketiga itu ada billing, yang pada langkah di metode pembayaran transfer atau kredit itu tadi di langkah kedua, sedangkan dan cash collection itu langkah ketiga. Jadi perbedaan dari metode pembayarannya itu pada langkah-langkahnya saja. Nah, itu sumbernya, dan perusahaan jasa yang kami gunakan itu ada Traveloka. Traveloka itu sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pada pemesanan tiket pesawat dan hotel secara online dan fokus perjalanannya pada domestik atau dalam negeri. Nah, pada siklus pendapatan, Traveloka itu menyediakan tiket penerbangan, tiket kereta api, hingga tiket bus, ya semua yang travel lah ya. Nah, itu lalu kedua, pelanggan itu memilih tiket penerbangan dan keberangkatan sesuai dengan jadwal yang mereka pilih dan harga yang sesuai dengan budget mereka. Lalu ketiga itu, pelanggan jika sudah menemukan jadwal penerbangan dan keberangkatan yang cocok dengan mereka, itu melakukan pembayaran atau billing jika disamakan dengan perusahaan dagang. Lalu pada langkah keempat itu kemudian
melakukan pembayaran atau cash collection jika disamakan dengan perusahaan dagang. Itu lalu pelanggan akan menerima tiket yang dikirim melalui email pelanggan. Ini perbedaan pertama dengan perusahaan dagang. Selain itu, pada siklus pengeluaran dari Traveloka yang dapat kami temukan itu melalui R&D atau Research and Development Department, yaitu pengembangan aplikasi Traveloka. Itu menjadi alasan utama perusahaan mengeluarkan kas. Lalu yang kedua, seperti perusahaan pada umumnya, Traveloka juga memiliki utang kepada pihak lain yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, dan juga ini di sini belum dituliskan, tetapi di Traveloka juga adanya pembagian dividen atau saham yang sudah dibeli oleh para pemegang saham. Nah, berdasarkan profil kedua perusahaan tersebut yang sudah kami sebutkan di atas, perbedaan pertama itu pada siklus pendapatan Newchik dan Traveloka itu adanya pemasukan kas, tetapi perbedaan cara mereka mendapatkannya dan langkah-langkahnya. Lalu yang kedua, persamaan pada siklus pengeluaran perusahaan, siklus pendapatan Newchik dan Traveloka terletak pada aktivitas penerimaan kas, di mana perusahaan tersebut melayani pembayaran dari pelanggan dengan berbagai metode pembayaran. Nah, lalu yang ketiga, perbedaan pada siklus pengeluaran perusahaan Newchik dan Traveloka. Pada perusahaan Newchik itu kan ada pembelian barang, karena mereka perusahaan dagang. Yang jelas berarti mereka ada produk nyata, produk fisik yang dilakukan oleh Newchik, sedangkan Traveloka itu hanya menyediakan jasa, jadi tidak memerlukan persediaan barang dagang. Lalu yang keempat, persamaan pada siklus pengeluaran perusahaan Newchik dan Traveloka. Nah, pada siklus pengeluaran perusahaan Newchik dan Traveloka terletak pada aktivitas riset dan pengembangan produk pada Departemen R&D. Pada zaman yang serba teknologi ini, kedua perusahaan tidak mau tertinggal dengan para pesaingnya, sehingga kedua perusahaan selalu mengusahakan perbaikan dan fokus pada inovasi yang dapat ditawarkan melalui produk maupun aplikasi online yang mereka miliki. Sekian, terima kasih dari kelompok 8. Oke, kelompok 8. Seingat saya di dalam siklus pengeluaran itu, pengeluaran untuk pengembangan produk itu tidak disebutkan. Ya, jadi pengembangan produk itu kan, ya itu terjadi. Ada, tapi itu bukan di siklus pengeluaran sifatnya. Itu bagian lain. Ya, itu merupakan supporting activities gitu ya, yang tidak terlibat langsung di dalam operasional perusahaan. Kenapa saya katakan tidak terlibat langsung? Karena belum tentu yang dikembangkan itu nanti bisa dipakai. Ya, ini. Lalu tadi saya mendengar ada pengeluaran untuk dividen. Ya, itu juga bukan bagian dari siklus pengeluaran. Itu nanti akan kita bahas pada siklus buku besar. Ya, dan pelaporan keuangan. Karena apa? Pembayaran dividen itu tidak rutin terjadi. Belum tentu dividen itu dibayarkan setahun sekali. Salah satu perusahaan yang terkenal, Apple Computer, ya, itu profitnya tiap tahun tinggi sekali. Tapi mereka sangat jarang memberikan dividen pada para pemegang saham. Ya, karena uangnya, laba yang ditahan itu digunakan untuk pengembangan produk, ya, tapi itu bukan pengeluaran. Oke ya. Oke, berikutnya yang terakhir ini kelompok 9. Ada yang hadir di kelas? Ya, berarti dari rumah ya, kelompok 9, silakan. Izin share screen, Pak. Silakan. Kelompok 8 itu share screen-nya dimatikan dulu.
Oke, silakan kelompok 9. Baiklah, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Triayuni sebagai perwakilan kelompok 9. Saya akan menjelaskan perusahaan barang dan jasa. Yang pertama itu Shopee Indonesia. Shopee Indonesia merupakan platform penjualan yang berfokus C2C. Artinya setiap pengguna dapat kesempatan yang sama untuk menampilkan barang dagangnya agar pengguna dapat melihat dan tertarik untuk membeli produk tersebut. Lalu prosedur atas siklus pendapatan pada PT Shopee Indonesia itu ada 4, yaitu Cahyo, udah, okay. Bawah lagi. Okay. Yang pertama itu sales order entry, yaitu pelanggan dapat memilih produk melewati katalog online. Lewat katalog online pada situs belanja online. Setelahnya, kita dapat memasukkan semua produk pada daftar barang belanjaan. Dapat melanjutkan transaksi dengan melakukan login dengan email dan password atau sign up dengan nama pengguna dan sandi bagi pelanggan baru. Ini adalah aktivitas pembuatan pesanan pelanggan oleh pelanggan secara online. Yang kedua yaitu pesanan pelanggan dapat diterima oleh situs belanja online tersebut kemudian menjadi order penjualan secara elektronik sebanyak 4 lembar. Yang kedua itu billing. Pelanggan dapat melakukan konfirmasi jumlah pesanan dan jumlah yang harus dibayarkan pada layar komputer atau tempo pintarnya atau smartphone. Jika konsumen setuju dengan jumlah pesanan buku dan jumlah yang harus dibayar, konsumen dapat mengklik menyelesaikan pesanan. Konsumen akan dapat tagihan yang berisi jumlah uang yang harus dibayarkan lewat email atau akun pribadi online pada situs belanja tersebut. Yang ketiga, cash collection. Pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui kartu kredit, transfer, atau klik BCA. Konfirmasi tersebut dapat dicantumkan dengan nama pelanggan yang transfer, jumlah uang yang akan ditransfer, rekening tujuan transfer jika pelanggan melakukan transfer antar bank, dan nomor rekening yang akan ditransfer. Jika pembayaran dilakukan dengan kartu kredit dan pelanggan harus melengkapi informasi pribadi antara lain informasi mengenai nama lengkap pemilik kartu kredit, nomor kartu kredit yang akan digunakan, masa berlaku kartu kredit yang digunakan, tipe kartu kredit. Menit. Yang keempat itu shipping, yaitu pengepakan order dengan melalui ekspedisi seperti JNE, TK, JNT, Express, dan lain-lainnya. Selanjutnya bawah lagi. Siklus pengeluarannya ada 5, yaitu permintaan pembelian barang atas kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, pesanan barang yang akan beli, barang yang akan penerimaan barang terbeli, persetujuan tagihan dari supply, dan terakhir pembayaran atas pembelian barang. Yang selanjutnya PT Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi yang tujuan sosialnya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor Indonesia. PT Gojek ini bermitra sekitar 200 pengemudi ojek berpengalaman dan terpercaya untuk berbagai layanan transportasi pengiriman makanan. Selanjutnya, siklus pendapatannya ada 4, yaitu penerimaan pesanan dari pelanggan, yaitu mengambil pesanan, persetujuan kredit, memeriksa dan menjawab permintaan pelanggan. Yang kedua, pengiriman barang ambil dan paket pesanan dan kirim pesanan. 3, penagihan dan piutang usaha, yaitu penagihan, pemeliharaan data piutang usaha, pengecualian, penyesuaian rekening, dan penghapusan. Dan terakhir, penagihan kas, yaitu menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpan ke bank. Selanjutnya, siklus pendapatannya yaitu yang pertama ngambil pesanan pelanggan, yang kedua yaitu persetujuan kredit, yang ketiga memeriksa ketersediaan persediaan, keempat menjawab pertanyaan konsumen.
Aktivitas ini harus dilakukan dengan Departemen Bagian Penggunaan dan Pengiriman terdiri dua, yaitu pengambilan dan pengepakan. Yang kedua mengirim pesanan. Siklus pengeluaran ada 5, permintaan, pembelian atas kebutuhan barang jasa, pemesanan, penerimaan, persetujuan faktor dari suplai, dan tak akhir pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Perbedaannya yaitu terdapat pada siklus PT Shopee dan Gojek memiliki perbedaan, yaitu sales entry, billing, cash collection, dan shipping. Sedangkan Gojek memiliki aktivitas situs pendapatan harus melaporkan ke Departemen Bagian Pesanan seperti penerima pesanan dari pelanggan, persetujuan kredit, memeriksa persediaan dan menjawab permintaan konsumen, lalu melaporkan Departemen Penggunaan pengiriman melalui 2 tahap, yaitu mengambil dan mengepak pesanan dan pengiriman konsumen. Selain itu, PT Shopee menggunakan aplikasi Shopee merupakan aplikasi jual beli barang terlengkap dan praktis dan dimanapun daerahnya. Setelahnya transaksi pembayaran selesai, maka barang tersebut dikirim oleh penjual dimanapun alamat pembeli, lintas provinsi maupun lintas negara menggunakan pengiriman ekspedisi. Sementara aplikasi Gojek untuk memesan transportasi pengantara barang atau makanan hanya di kota-kota saja, belum menjangkau ke desa-desa. Jadi aplikasi Gojek hanya bisa diakses di daerah yang sudah bermitra saja. Sedangkan persamaannya yaitu PT Shopee dan PT Gojek memiliki kesamaan, yaitu bagian pemesanan barang. Di PT Shopee ini memiliki pemesanan yang sudah diterima melalui situs belanja online. Dan PT Gojek di website-nya nanti akan segera diproses, yaitu pendapatannya sama, yaitu sistem pembayarannya. Saat memesan Shopee penggunaan metode misalnya membayar Shopee Pay melalui dompet kita yang disediakan oleh PT Shopee. Dan Shopee Pay digunakan pembayaran lain selain transaksi di aplikasi Shopee Pay, metode transfer bank, debit Shopee Pay, dan juga metode COD. Gojek juga memiliki sistem pembayaran hampir sama dengan Shopee. Pengguna dapat memilih pembayaran transfer Gojek. Sudah cukup, sudah 5 menit. Oke, kasih Pak. Nah, terus terang ini presentasi yang paling buruk hari ini, gitu ya. Semua apa yang ada di layar dibaca itu nggak perlu, karena ya saya bisa membaca sendiri, gitu kan. Lalu juga membacanya pun juga tidak lancar, gitu ya. Jadi sepertinya tidak tahu apa yang akan dibaca, ya. Dan sebagai presenter itu buruk sekali. Oke, baik. Terima kasih semua untuk presentasinya hari ini, gitu ya. Nah, seperti yang sudah tertera di dalam silabus, hari ini tuh jawabannya untuk SDM. Jadi di beberapa buku SIA yang lain itu siklus SDM itu dibatasi hanya pada penggajian, dan itu kemudian karena hanya penggajian, pengeluaran uang untuk gaji itu masuk ke siklus pengeluaran. Tapi sudah dari lama, ya, dari edisi berapa saya lupa, Romni ini menyajikan atau memisahkan siklus SDM menjadi satu siklus tersendiri. Nah, faktanya memang karena manajemen sumber daya manusia itu bukan sesuatu yang sebentar, saya malah lupa share dengan yang di luar. Bukan sesuatu yang mudah, ya, cukup kompleks dan banyak konsekuensi lain yang
sering sekali mempengaruhi keberhasilan maupun juga kelancaran usaha. Bayangkan begini, Anda sudah belajar di siklus pengeluaran. Perusahaan beli mesin, atau beli mobil, dan keliru. Misalnya mobil untuk direksi yang perusahaan multinasional dibelikan Agya atau Ayla. Ya, kan ya tidak pantas. Mosok direktur utama perusahaan multinasional mobilnya hanya Agya Ayla. Orang Pak Rektor kita saja mobil dinasnya Camry ya. Nah, kalau terjadi kekeliruan seperti itu, apa yang terjadi? Gampang. Tinggal dipindahkan saja Agya Ayla-nya misalnya untuk operasional departemen yang lain, atau kalau ekstrim dijual lagi masih bisa. Dan Agya atau Ayla ini tidak akan menimbulkan kerusakan dalam organisasi. Tapi kalau salah rekrutmen karyawan, nah ini payah. Oh ternyata karyawannya tidak kompeten, tidak jujur. Nah, kalau zaman sekarang mungkin toksik gitu ya. Ya kan nggak bisa semena-mena dipecat. Perusahaan tidak boleh memecat karyawan sembarangan. Proses menghentikan karyawan itu tidak mudah. Ada anak buah istri saya, karena istri saya bekerja untuk bagian penjualan ya, sales sekeliling, salah satu anak buahnya itu pernah mengalami stroke. Sehingga ya dia masih bisa bergerak, mobilitasnya masih bisa ke kamar mandi sendiri bisa. Tetapi kalau untuk mengendarai kendaraan bermotor jarak jauh, bekerja sebagai tenaga penjualan, sudah tidak aman. Dan dia juga karena sudah sakit, tidak ingin meneruskan pekerjaan. Maka dia berharap berhenti bekerja. Minta diberhentikan. Tidak mengundurkan diri loh ya, minta diberhentikan. Karena kalau mengundurkan diri tidak dapat pesangon. Tapi kalau diberhentikan dapat pesangon. Lalu dia bernegosiasi dengan istri saya, pakai atasan langsung. Istri saya juga sepakat, dibicarakan dengan bagian SDM ya, juga disepakati. Itu pun prosesnya setahun kemudian baru dia bisa benar-benar diberhentikan. Padahal itu sudah sepakat. Apalagi tidak sepakat, wah itu nanti bisa panjang urusannya. Lalu kalau karyawan tidak salah rekrut tadi, dipindahkan ke bagian lain juga belum tentu bisa. Ada orang-orang itu yang tidak fleksibel. Ya, contoh seperti saya disuruh ngajar akuntansi keuangan ya nyerah. Ya diminta ngajar akuntansi manajemen ya lebih baik tidak. Karena saya memang tidak bisa. Ya. Atau juga karyawan ini punya potensi mengacaukan lingkungan di dalam organisasi. Ya, memfitnah lah, membuat suasana menjadi kerja tidak menyenangkan dan seterusnya. Ya, maka manajemen SDM ini penting sekali, lebih dari sekedar penggajian. Ya. Dan nanti Anda juga akan belajar yang namanya gaji itu hanya sampai tingkat tertentu itu bisa mempengaruhi seorang manusia. Di atas jumlah itu sudah tidak terlalu berpengaruh. Gaji itu bukan faktor motivasi. Semakin tinggi gajinya, lalu motivasi kerjanya semakin tinggi, tidak. Gaji itu faktor hygiene. Kalau gajinya terlalu rendah, ya mungkin ya nggak semangat kerja. Tapi terlalu tinggi, ya sama saja. Ya, tidak akan menambah semangat. Oke. Nah, inilah proses-proses yang terjadi di dalam manajemen sumber daya manusia. Pertama tentunya adalah rekrutmen dan mempekerjakan karyawan baru. Ini prosesnya nanti juga sudah ada banyak macamnya. Jangan kaget kalau nanti Anda lulus dari Atmajaya dengan gelar sarjana akuntansi, belum tentu Anda bisa bekerja di bidang akuntansi juga. Di lingkungan sekitar saya, itu banyak orang-orang yang bekerja di luar bidang yang dulu ditekuni pada saat sekolah.
Adik saya, Bandung ya, itu sarjana psikologi. Sekarang dia jualan batik di pasar. Kadang-kadang terima order masakan. Istri saya itu akuntansi. S1, S2-nya akuntansi. Tapi sekarang dia bekerja di bagian penjualan. Salah satu petinggi di Maybank yang bertanggung jawab terhadap talent, ya, SDM di Maybank, dia yang merancang rekrutmen, dia yang merancang penempatan karyawan, ini ya job assignment, namanya Pak Danang Yandri, itu lulusan Teknik Sipil Atmajaya. Jadi dulu, sudah berapa tahun yang lalu, beliau sekarang sudah pensiun, Direktur SDM Astra Internasional, itu namanya Pak Sri Martono. Beliau itu lulusan AKMI, Akademi Teknik Mesin, Industri. Bukan lulusan Fakultas Ekonomi, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi, ya seperti itu. Anda juga sering melihat di dunia perbankan, ini yang paling banyak. Ya, karyawannya itu lulusan teknik. Teman saya itu orang asuransi, yang tugasnya itu jualan asuransi ya, tapi jualan asuransinya tidak yang lewat WAG atau apa, tapi dia jualan asuransi ke perusahaan besar, itu lulusan FISIP. Ya, nggak ada hubungannya dengan asuransi sama sekali. Jadi itu. Maka kalau karyawan direkrut itu yang dilihat kompetensinya, bukan sekolah. Anda boleh saja sekolah akuntansi, tapi mungkin kompetensi Anda bukan akuntansi. Itulah mengapa banyak perusahaan sekarang memiliki program yang namanya manajemen trainee, di mana karyawan baru itu direkrut ya dan dilakukan pelatihan trainee ya, training. Pelatihannya itu sambil bekerja dan nanti selama training ini dipindah-pindah divisinya. Mungkin pertama setelah asesmen diterima kan, ditempatkan di produksi. Di produksi bagaimana prestasinya, lalu pindah lagi ke marketing misalnya, pindah lagi ke finance, dan dari situ baru ketahuan, oh orang ini kompetensinya di mana. Pak Danang Yandri itu, ini pengakuan dia sendiri, ketika lulus dulu IPK-nya tidak sampai 3. Dan di Indonesia hanya ada 2 perusahaan yang mau menerima dia bekerja. Satu itu Exxon, yang nanti dia akan ditempatkan di Riau, sana, Duri, ya, lapangan. Yang kedua Astra Internasional. Dia pilih Astra, kenapa? Tempat kerjanya di Jakarta. Kalau di orang Pak Danang Yandri itu aslinya Lampung gitu. Itu transmigran dari Klaten sana. Kalau orang tuanya transmigrasi ke Lampung, dia kalau balik ke Duri itu bekerja di Duri ya sama saja balik kampung, ya. Dia nggak mau. Maka dia pilih Astra Internasional. Di Astra itulah ketahuan bahwa kompetensi utamanya adalah di bidang SDM. Sampai dikursuskan ke Jerman segala macam. Ya. Ini. Nah, jadi rekrutmen. Ini nanti masuk ke dalam training ini. Ya. Maka tidak heran sekarang banyak sarjana akuntansi mungkin tapi tidak bekerja di bidang akuntansi yang lain. Nah, kalau training sudah selesai, sudah jadi karyawan tetap, job assignment. Ditugaskan ke bidang kerja tertentu. Kalau Anda nanti bekerja untuk orang lain, ya, sebagai karyawan, dan Anda ingin karir Anda maju, itu terimalah job assignment ini. Kemanapun Anda ditugaskan, silakan diterima. Ya. Karir seseorang itu akan naik dengan cepat jika dia mau menerima penugasan di tempat sulit dan berhasil. Kalau gagal ya orang maklum, kalau berhasil luar biasa. Penempatannya di tempat yang mudah, gagal, wah itu tambah tidak karu-karuan. Ya. Oke. Jadi ini job assignment. Ini mirip seperti militer, tentara. Lihatlah para jenderal yang sekarang memimpin Angkatan Bersenjata Indonesia. Mereka itu dulu berpengalaman penugasan di daerah yang sulit. Ya.
Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri kan. Beliau itu dulu kan Komandan Densus 88. Ya, beliau yang menangkap para teroris yang melakukan teror di Indonesia. Dan dia diangkat menjadi Kapolda. Ya. Prestasi pertamanya adalah jadi Kapolda Papua. Ya. Minggu pertama dia di Papua, patroli sudah langsung terlibat kontak senjata. Dan dia diangkat menjadi Polda Metro Jaya, kasus bom Tamrin. Dia sukses juga. Dan kemudian menjadi Kapolri termuda. Ini. Nah, jadi kalau Anda menerima penugasan, dan penugasan itu sulit, terimalah. Apalagi masih muda, masih belum punya tanggungan. Kalau seperti saya gitu ya, sudah punya keluarga, sudah punya tanggungan, kalau misalnya ditugaskan di luar Jogja gitu ya mikir. Ya, misalnya saya harus, biasanya aja kalau saya harus presentasi ke luar kota, itu saya mikir nanti anak saya yang ngurusi siapa, gitu kan. Rumah nanti yang ngurusi siapa, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau pekerjaan sudah dilakukan, tentunya kemudian ada kompensasi. Kompensasi ini yang paling nyata, yang paling kelihatan itu adalah gaji. Tapi gaji itu bukan segalanya. Nanti kalau Anda bekerja untuk satu perusahaan, lihatlah paket kompensasinya. Jangan hanya dilihat besaran gajinya. Atma Jaya ini salah satu yang menarik, ya minimal untuk saya, itu karena paket kompensasinya lengkap. Tidak besar, tapi juga tidak kecil. Ya, saya kalau periksa dokter, rawat jalan, ada subsidinya. Ya, rawat inap, ada asuransinya. Dan itu bukan BPJS loh, BPJS ada sendiri. Ada dana pensiunnya, ada uang buku, gitu ya. Saya tiap 2 tahun naik gaji secara otomatis, dan seterusnya. Disekolahkan, ini yang dulu menarik saya untuk jadi dosen itu adalah karena disekolahkan. Karena kalau sekolah sendiri saya nggak kuat bayar. Ini dilihat kompensasinya. Ya. Minimal ya kompensasi itu yang harus ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ada tambahan asuransi, ya, dana pensiun. Mungkin Anda masih muda belum mikir nanti pensiun bagaimana, itu harus ada. Ya. Karena nanti mungkin saja ketika pensiun Anda sudah tidak mampu bekerja. Ya. Dan kalau saya itu, ini minimal saya itu termasuk aliran yang tidak setuju bahwa punya anak itu merupakan pengurus panti jompo gitu ya. Artinya punya anak nanti supaya apa? Supaya nanti kalau kita tua ada yang ngurusi ya. Itu kan berarti kita punya anak itu untuk mendirikan panti jompo gitu kan. Itu nggak fair. Anak kan tidak minta untuk dilahirkan ya. Saya tidak mengatakan Anda jangan ngurusi orang tua, enggak juga gitu ya. Tapi itu harus dilakukan secara sukarela, bukan karena paksaan. Kalau ada anak yang mau ngurusi orang tuanya baik, terpuji. Tapi bukan berarti harus, ya, kasihan nanti. Oke. Nah, lalu performance evaluation. Evaluasi kinerja, ya dilihat kinerjanya. Kalau baik, ada imbalan atau ada hadiah, ada insentif. Kalau buruk ya ada hukuman. Ya. Nah, insentif ini macam-macam. Ya, tidak harus selalu berupa insentif dalam bentuk finansial. Ada macam-macam caranya. Nanti kita bahas. Lalu yang terakhir tentunya adalah seorang karyawan pada satu saat harus diberhentikan. Baik secara sukarela, mengundurkan diri, maupun tidak sukarela. Tidak sukarela ini yang banyak ini. Pensiun, meninggal atau sakit, dan yang paling tidak disukai dipecat. Nah, ini harus dilakukan. Oke. Ya, ini biasa ya, ancaman dan pengendalian. Tapi yang nomor 4 dan 5 ini yang benar-benar perlu mendapat perhatian. Satu, kita keliru merekrut dan mempekerjakan karyawan yang kualifikasinya ternyata tidak sesuai, ataupun juga ternyata karyawan ini tidak jujur.
Wah, ini repot sekali. Ya. Seperti saya katakan tadi, kalau sudah mengangkat karyawan dan ternyata tidak cocok atau karakternya buruk, memberhentikan itu tidak mudah dan tidak murah. Karena seingat saya, kalau memecat karyawan itu dia harus dapat pesangon minimal 3 kali gaji. Ya. Dan pasti akan ada banyak masalah ya, yang mengikuti. Yang tidak qualified, ya, yang tidak kompeten, ini juga bahaya. Anda ingat di dalam kita bicara mengenai topik pengendalian, salah satu yang menyebabkan pengendalian itu gagal itu adalah tidak kompetennya karyawan. Nah, yang kelima itu adalah pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan. Terkait misalnya UMR. Anda membayar karyawan tidak sesuai UMR. Kemarin menjelang lebaran THR ya, tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan, itu masalah. Dan bisa berujung kepada perusahaan yang mempekerjakan ini didenda atau bahkan personelnya dipenjara yang bertanggung jawab. Oke, sebentar ya. Maaf ya, ini ada teleponnya, istri saya tuh sedang keluar kota dan kalau ada masalah dia nelponnya mesti ke saya. Masalah mulai dari kehabisan bensin di jalan tol sampai kesasar itu. Terus sekarang ada GPS ya, dia dulu pernah kesasar di satu daerah di Wonosobo itu nggak ada GPS malam hari. Dia cerita, saya juga bingung ini daerah mana, saya juga belum pernah ke situ ya. Oke, saya kira balik ke sini. Oke, nah sekarang kita lihat dulu aktivitas penggajian. Pertama, data master dari penggajian ini harus diupdate. Apa data masternya? Yaitu status karyawan, lama masa kerja. Ya. Beda masa kerja ya harusnya gajinya beda. Saya dan siapa di sini? Pak Putu. Saya dan Pak Putu itu pangkatnya sama. Sama-sama sudah S3. Tapi karena Pak Putu itu lama masa kerjanya, masa kerja Pak Putu itu lebih lama dari saya, gaji pokoknya Pak Putu itu tentunya lebih besar daripada gaji pokok saya. Ya. Ini fair, adil, kan? Saya dengan Pak Wisnu, ya lebih besar kan saya, pangkat saya lebih tinggi, masa kerja saya lebih lama, itu fair. Ya kan? Lalu status bujangan dengan menikah berbeda. Ya. Dulu ketika saya bujangan, saya tidak dapat tunjangan istri. Itu saya menikah, akte nikah, fotokopi akte nikah saya serahkan ke kantor SDM, lalu muncul tunjangan istri. Saya punya anak, akte kelahiran anak saya serahkan, muncul tunjangan anak. Ya, itu. Lalu pangkat. Pangkatnya bagaimana? Saya terakhir naik pangkat tahun lalu, ya, maka gaji saya juga kemudian berubah karena saya naik pangkat. Jabatan, staf biasa dengan kepala bagian tentunya berbeda. Ini harus ada update data mengenai itu. Jadi kalau nanti misalnya saya punya anak lagi, ya harus saya laporkan supaya dapat tunjangan anak yang kedua. Dan tentunya kondisi status dari karyawan ini mempengaruhi juga tidak hanya gaji, tapi apa? Pajak dan pungutan-pungutan lain. Kalau saya punya keluarga, PTKP-nya kan beda ya, atau pendapatan tidak kena pajaknya beda dengan kalau yang bujangan. Oke, lalu memvalidasi presensi.
Jadi kalau Anda presensi in dan out itu, ataupun juga Anda mengikuti kuliah melalui Microsoft Teams, itu dosennya juga presensi, dan itu juga dihitung. Itu nanti termasuk evaluasi kinerja dosen, berapa kali dia kuliah dalam 1 semester, ya. Sering terlambat, kalau sekarang terlambat agak tidak terlalu relevan ya. Tapi zaman saya dulu kuliah, itu ada dosen itu ya, yang kuliahnya jam 1, beliau datangnya bisa jam 2, setengah 3. Nanti kuliahnya lama banget sampai yang kelas berikutnya dosennya sudah mengetuk-ketuk pintu ya nggak keluar-keluar. Pernah tunggu lama, waktu itu kampusnya masih di Brijan, akhirnya kami sekelas memutuskan, udah pulang. Turun tangga, beliau naik tangga, ketemu di tengah tangga. Gitu ya, Oke, jadi presensinya diverifikasi, divalidasi. Ini benar-benar ngajar nggak nih Pak Sami Aji ini? Jangan-jangan cuma pasang tulisan ngajar, ya. Ada buktinya nggak? Jadi kalau kalian lihat ya di Microsoft Teams misalnya, itu ada rekaman, ada daftar hadir, ya ini ada check in check out seperti ini. Itu sebetulnya adalah bukti nanti untuk memvalidasi kehadiran saya dan Anda tentunya. Dan setelah itu baru dihitung gajinya. Tiap kali saya berdiri di depan Anda itu ada yang namanya uang transport. Saya lupa berapa jumlahnya. Itu dihitung. Ada gaji pokok saya. Jadi rumus gaji itu sederhana. Gaji pokok ditambah berbagai macam tunjangan, dikurangi berbagai macam potongan. Tunjangannya itu apa saja? Ada tunjangan keluarga misalnya, ada tunjangan jabatan struktural. Kalau saya jadi dekan, tunjangan strukturalnya lumayan besar. Tapi karena saya bukan dekan, ya tidak ada. Lalu ada tunjangan yang lain. Potongan. Ada potongan pajak, penghasilan. Itu jelas ya. Ada potongan iuran BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Ada potongan premi asuransi misalnya, potongan dana pensiun, dan seterusnya. Ini semua dihitung. Lalu kalau sudah, baru kemudian gaji bersih itu dibayarkan pada masing-masing karyawan. Kalau di Atmajaya itu ditransfer ke rekening. Ya. Mungkin masih ada karyawan itu yang digaji dengan cara diberi uang tunai amplopan. Bisa jadi. Lalu slip gajinya juga dibagikan. Jadi kalau hari gajian itu, pagi hari saya terima notifikasi dari bank, ada transfer masuk, agak siang nanti ada surat atau email dari KSDM mengirimkan slip gaji saya. Jadi perincian gaji bulan ini itu apa saja, berapa total. Nah, dan ingat tadi ada potongan pajak dan berbagai macam pungutan kan. Nah, itu kemudian dibayarkan. Kalau itu pajak penghasilan ya dibayarkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Kalau itu iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ya dibayarkan kepada masing-masing. Ya. Kalau itu premi asuransi ya dibayarkan pada perusahaan asuransi. Nah, nanti kalau Anda bekerja sebagai karyawan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini dicek benar. Karena sering sekali ada banyak perusahaan itu curang. Curangnya begini. Kalau di atas jumlah tertentu kan wajib ya perusahaan itu, ya kalau karyawannya itu ada di atas jumlah tertentu, perusahaan itu wajib ikut BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kadang yang sering terjadi prakteknya itu adalah karyawannya jumlahnya 100, tapi yang didaftarkan BPJS kedua-duanya itu hanya 50. Nah, kalau hanya sampai di situ mungkin tidak masalah. Masalahnya adalah yang dipotong atau dipungut iurannya itu 100 karyawan. Nah, yang 50 kemana? Ini pernah kejadian pada salah satu kerabat saya. Dia bekerja di satu pabrik, ya, pindah kan ke perusahaan lain. Ketika pindah itu, kemudian dia ngurus ke, zaman itu namanya masih jam sostek. Dia ngurus ke jam sostek, dicari datanya kok tidak ada ya Pak. Gitu kan. Dia urus ke perusahaan lama, ternyata memang tidak didaftarkan. Masalahnya gajinya tiap bulan dipotong. Nah, ini kemana potongannya?
Kalau ternyata tidak dipotong aja masih mending ya. Tapi kalau dipotong repot. Nah, apa yang bisa terjadi di sini? Bisa perubahannya itu terjadi perubahan yang tidak diotorisasi. Contohnya apa? Saya ngomong ke KSDM, saya sekarang sudah guru besar loh. Dengan perubahan data harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Ya, SK guru besar harusnya. Maka biasanya kalau SK kenaikan pangkat itu selain ditujukan pada saya, itu juga ditembuskan ke KSDM. Ya. Bahkan kadang-kadang ya, saya tidak tahu bahwa saya sudah naik gaji otomatis, ya, KSDM yang memberitahu. Bapak mulai tahun ini karena sudah 2 tahun Bapak naik gaji. Biasanya kenaikan gajinya nggak sampai 100.000 gitu, tapi ya lumayan. Lalu ini data yang tidak akurat, baik data presensi maupun maupun data yang lain, dan kesalahan dalam perhitungan gaji. Di dalam pembayaran gaji juga sering sekali ada ancaman. Ancamannya apa? Gajinya ternyata tidak dibayarkan. Ditahan dengan berbagai alasan. Masih punya utang pada perusahaan. Tidak membayarkan pungutan atau potongan yang sudah dipotong. Ya. Pembayaran yang tidak tepat waktu. Dinas Ketenagakerjaan itu punya aturan kapan gaji itu harus dibayarkan paling telat untuk setiap bulan. THR itu juga ada aturannya kan. Amin berapa paling lambat THR sudah harus dibayarkan. Kalau akan melanggar itu harus minta izin ke Disnaker. Pembayaran yang tidak akurat. Nah, itulah mengapa praktek yang baik itu pembayaran dilakukan melalui cara non tunai, transfer atau yang lain. Bisa juga dengan memberikan rincian gaji. Di Atma Jaya ini cukup tertib menurut saya. Dari saya pertama kali jadi dosen dulu, setiap semester itu, setiap bulan gajian, selalu ada rincian gajinya apa saja. Istri saya itu pernah bekerja di 2 perusahaan yang tidak ada seperti itu. Istri saya misalnya dapat gaji 3 juta rupiah. Tapi kemudian ketika menjelang Lebaran dapat THR tidak 3 juta rupiah, hanya 2, berapa. Istri saya kan protes, harusnya kan THR itu 1 bulan gaji gitu ya. Pemilik mengatakan, iya 1 bulan gaji pokok. Gaji pokokmu ya segitu. Jadi nggak jelas gajinya berapa. Ada juga bahaya itu karyawan fiktif. Ada daftarnya, ada persensinya, ada macam-macam, tapi orangnya nggak ada. Dan uangnya keluar. Keluar kemana? Nggak tahu siapa yang mengantongi ini. Ini. Oke. Sekarang ada kecenderungan proses penggajian. Proses penggajian itu sebetulnya bukan proses yang rumit, tetapi itu memang butuh ketelitian tinggi. Ya. Sebabnya kalau sampai salah, itu satu nanti menimbulkan ya kekacauan lah gitu ya. Terlalu besar perusahaan rugi, karyawan senang. Terlalu kecil, karyawannya marah-marah bahkan bisa mogok, bisa demo gitu ya. Dan kalau sampai salah, apalagi yang kurang tadi, Disnaker bisa turun tangan. Ini jadi masalah. Ya. Maka karena proses penggajian itu cukup butuh ketelitian tinggi, ya, maka ini sering sekali kemudian di outsourcing-kan. Ya. Sudahlah biar orang lain yang urus penggajian. Kita tinggal setor data, biar mereka yang hitung. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini nanti minggu depan saja ini, General Ledger Reporting System. Baik, kalau tidak ada, baik yang di kelas maupun di rumah, ya, saya kira cukup sekian pertemuan kita. Ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan terima kasih.